Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ada satu hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu asru amsalha ila sab'ami'ati di'fin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syawatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaim farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wa khulufu famis shaim atabu indallah min rihil mis. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini disebutkan ada 3 keutamaan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah bahwasanya dalam hadis ini ada satu pelajaran, bahwasanya amal ibadah selain puasa itu Allah menghitung pahalanya dengan kelipatan. Mulai dari kelipatan 10 sampai 700 kali lipat. Namun menarik untuk ibadah puasa ini, bahwasanya ibadah puasa ini tidak memiliki hitungan seperti amal ibadah yang lain. Karena Allah akan memberikan pahala bagi ibadah puasa itu tanpa hisab. Dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali ibadah saum. Kenapa Allah SWT tidak menghitung berapa banyak pahala dari ibadah puasa itu? Dalam hadis ini disebutkan bahwasannya karena ibadah puasa ini langsung untuk Allah Subhanahu wa taala. Memang ibadah yang lain seperti sholat, zakat, zikir ataupun amal ibadah selain puasa ini itu hakikatnya kembali kepada diri kita. Namun terusus ibadah saum ini itu hakikatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi puasa itu untukku, maka aku yang langsung akan membalasnya. Hadis ini semakna dengan ayat di dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya bagi orang-orang yang sabar itulah yang akan diberikan pahala tanpa batas. Bukankah ibadah puasa ini sesungguhnya puncaknya kesabaran? Kita tidak makan, tidak minum, dilatih tidak berkata yang kotor, apalagi berkata dusta, ataupun melakukan hal-hal yang sifatnya lagun dan ropas. Subhanallah, luar biasa. Maka fa innahu li wa ana ajzi bih. Keutamaan yang kedua, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama disebutkan bahwa lis-shaim farhatun 'inda fitrihi. Kegembiraan ketika berbukanya. Bukankah setiap kita berbuka, setiap orang akan menunggu kapan datangnya beduk maghrib. Orang menunggu azannya maghrib. Ada kegembiraan dan kita semua bisa merasakan itu. Hal ini tidak bisa dirasakan kecuali hanya bagi orang yang berpuasa saja. Masya Allah. Itulah kegembiraannya bagi orang yang berpuasa ketika di dunia. Kegembiraan yang kedua nanti ketika di yaumil akhir. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang-orang yang berpuasa kelak dia akan bergembira ketika nanti dia berjumpa dengan Rabb-nya, Masya Allah. Jadi
kegembiraannya orang yang berpuasa itu di dunia dia bergembira ketika dia berbuka, dan nanti ketika ada yaumil akhir dia akan sangat bergembira ketika berjumpa, yakni ketika ia mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dari ibadah puasanya. Yang ketiga ataupun yang terakhir, keutamaan ibadah puasa dalam hadis itu disebutkan adalah bahwasanya wa khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil mis. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum ketimbang harumnya minyak mis. Subhanallah. Kita tahu ketika kita berpuasa, karena kita tidak makan dan minum, kita tidak mungkin tidak memperbanyak untuk menggosok gigi. Karena berpuasa itu akhirnya mulut orang yang berpuasa itu biasanya dalam pandangan kita ataupun dalam baunya kita itu kurang enak dicium. Namun ternyata Masya Allah, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih harum ketimbang minyak kasturi, ketimbang bau-bauan yang paling harum yang ada di dunia ini. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Semoga dengan keutamaan-keutamaan ini semakin memotivasi kita agar kita bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa, dan kita betul-betul melaksanakannya dengan dasar iman dan ihtisab. Semoga dengan itu kita betul-betul mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, yakni kita mendapatkan pahala yang tidak terbatas, kemudian kita mendapatkan dua kegembiraan baik di dunia ini maupun nanti di yaumil akhir. Yang ketiga juga kita akan mendapatkan kegembiraan, penghargaan dari Allah SWT. Ternyata Allah menghargai, Allah sangat memuji hatta kepada bau mulutnya orang yang berpuasa ternyata lebih harum dibandingkan minyak kasturi sekalipun yang ada di dunia ini. Barakallahu fikum. Adan lakum majama'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.